Kepada teman-teman, apakah share screen-nya dapat dilihat dengan jelas? Iya, bisa moderator. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu Critical Book Report. Pertama, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fadil Rahmat Dhani sebagai moderator. Yang kedua, Natasha Veronica Huta Barat. Yang ketiga, Nurul Mawaddah Hasibuan. Yang keempat, Lady Teresia Semare-Mare. Dan yang terakhir, Sophia Duha Siregar. Slide selanjutnya. Kemudian, ini adalah buku yang kami jadikan Critical Book Report. Untuk buku yang pertama, judulnya adalah Broad Biology of Microorganism, pengarangnya Michael dan kawan-kawan. Tahun terbitnya yaitu 2012, penerbitnya Pearson Education, kota terbitnya yaitu di San Francisco, jumlah halamannya 1155 halaman, ISBN-nya 978 0321 649638. Untuk buku yang kedua, judul buku kami yaitu Genetika, pengarangnya yaitu Elian Nusantoro, tahun terbit 2015, penerbitnya @revisi, kota terbit di Yogyakarta, jumlah halaman 238 halaman, sedangkan ISBN-nya 978 602 280 3409. Next. Selanjutnya, untuk ringkasan buku yang pertama akan dibacakan oleh Saudari Lady. Saudari Lady, saya persilahkan. Oke, baiklah. Yang pertama itu ringkasan buku pertama. Sel umumnya terdiri atas unsur H, O, C, N, P, dan S. Seluruh komponen sel ini terbentuk dari berbagai nutrisi yang ditemukan di lingkungannya. Molekul-molekul ini terdiri atas makromolekul dan mikromolekul. Kultur media yang menjadi sumber nutrisi mikroorganisme terdiri atas media terdefinisi dan media kompleks, media selektif, diferensial, dan pengkaya. Merupakan media yang digunakan sebagai kultur untuk spesies tertentu untuk kepentingan meneliti mikroorganisme. Dan beberapa mikroorganisme dapat ditumbuhkan pada media air atau media padat yang mengandung nutrisi untuk kebutuhannya. Kebersihan pada medium sangat diperlukan untuk memelihara mikroorganisme. Selanjutnya, reaksi kimia pada sel disertai dengan perubahan energi yang dinyatakan dengan satuan kJ. Pada reaksi kimia akan terjadi pelepasan energi bebas atau eksergonik, atau pengambilan energi bebas atau endergonik. IO merupakan tekanan dari pelepasan energi atau energi yang dikonsumsi selama reaksi. Enzim merupakan katalisis protein yang meningkatkan laju reaksi dari reaksi biokimia dengan mengaktifkan substrat-substrat ketika berkaitan dengan situs aktif. Enzim bekerja sangat spesifik
dan suatu reaksinya yang dikatalisisnya. Selanjutnya, glikolisis melepas sejumlah kecil ATP dan akan menghasilkan produk fermentasi. Respirasi merupakan proses oksidasi senyawa organik menjadi karbon dioksida yang akan menghasilkan energi yang lebih banyak dari fermentasi. Gluconeogenesis merupakan produk dari glukosa dengan prekursor yang bukan merupakan karbohidrat. Asam lemak disintesis oleh dua atom karbon dan kemudian akan melekat pada gliserol untuk membentuk lipid. Hanya pada bakteri dan eukariot yang memiliki lemak berupa asam lemak. Oke, selanjutnya untuk ringkasan buku kedua akan dijelaskan oleh Saudari Sophia. Baik, untuk ringkasan buku kedua, yang pertama adalah kromosom dan struktur kromosom pada kelompok A selular. Jadi pada kelompok A selular, kromosom berupa asam nukleat murni berupa DNA telanjang, misalnya pada virus. Kemudian kromosom pada kelompok prokariotik. Nah, pada kelompok ini, kromosom merupakan molekul DNA yang bergabung dengan protein tertentu bukan histon. Nah, jadi pada eukariotik itu protein DNA-nya itu bergabung dengan protein bukan yang histon, sedangkan pada prokariotik dia bergabung dengan protein tertentu yang bukan histon yang disebut juga dengan nukleid. Nah, nukleid ini digambarkan sebagai molekul yang telanjang tanpa protein dan tidak memiliki morfologi yang kompleks seperti pada materi genetik pada eukariot. Next. Kemudian pembelahan sel pada prokariotik. Sel prokariotik ini membelah atau bereproduksi dengan pembelahan biner. Pembelahan biner itu adalah pembelahan menjadi separuh dan anakannya itu persis seperti induknya. Sebagian besar gen bakteri terdapat pada kromosom tunggal yang terdiri atas DNA sirkuler dan protein non-histon. Alokasi genom dari orang tua ke anak tergantung pada pelekatan kromosom terduplikasi ke membran plasma sel induknya. Nah, pertumbuhan lanjut sel tersebut secara berangsur-angsur memisahkan kromosom. Akhirnya, membran plasma melekuk ke dalam sel, membagi menjadi dua pada saat dinding sel baru terbentuk di antara anak-anak hasil pembelahan bina tersebut. Next. Yang terakhir adalah pembelahan pada sel eukariotik. Gamet-gamet dibentuk melalui pembelahan sel. Pembelahan selnya itu terbagi menjadi dua, yaitu mitosis dan meiosis. Mitosis untuk autosom, sedangkan meiosis itu untuk genosom. Berlangsungnya reproduksi ini melalui satu tahapan atau fase. Itu ada 4 tahapan: profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, tahapan-tahapan ini dibedakan berdasarkan kedudukan kromosom. Inilah yang dilihat pada fase-fase pembelahannya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudari Sophia yang telah membacakan ringkasan buku kedua. Selanjutnya yaitu perbandingan buku akan dijelaskan oleh Saudari Nurul. Baik, di sini saya akan membacakan perbandingan buku 1. Buku 1 yang berjudul Break Biology of Microorganism ini memiliki pembahasan yang saling berhubungan antar materinya pada tiap bab. Hal ini dapat dilihat pada setiap materi pembahasan umumnya akan langsung dihubungkan dengan subbab-subbab sebelumnya atau subbab-subbab setelahnya. Buku ini juga memiliki kemutakhiran berupa gambar, di mana gambar yang diperbaharui merupakan gambar dengan konsep 3 dimensi dan berwarna. Adapun buku ini juga memiliki revisi pada setiap bab. Adapun revisi pada bab 2 mengenai
nutrition, kultur, dan mikroorganisme. Buku 2 ini membahas genetika secara keseluruhan, baik itu mikroba maupun hewan dan manusia. Secara menyeluruh, buku ini sangat bagus dan mudah dipahami. Ditambah lagi dengan banyaknya gambar yang diberikan beserta keterangannya. Bahasa yang digunakan juga sederhana dan mudah dipahami. Next. Kekurangan buku 1. Berdasarkan analisis, tidak ditemukan kelemahan pada buku ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan semua pembahasan pada tiap judul akan selalu direview ulang dengan pengarah ke subbab yang ada sebelumnya atau subbab setelahnya. Kekurangan buku 2, jika ditinjau dari materi genetika pada mikroorganisme, maka materi yang disajikan sangat sedikit walaupun baik itu kromosom maupun pembelahan sel, sehingga perlu ditambah buku atau sumber lainnya agar dapat melengkapi buku ini. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Saudari Nurul. Kemudian untuk penutup, yaitu kesimpulan dan sarannya akan disampaikan oleh Saudari Natasha. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Yang pertama, dengan memahami secara lengkap penjelasan-penjelasan dari buku Brock Biology of Microorganisms akan dapat mempermudah dalam memahami mikroorganisme dalam mikrobiologi. Yang kedua, konsep tentang reproduksi sel akan membahas perbanyakan sel pada kelompok makhluk hidup, yakni sel eukariotik dan sel prokariotik amoeba. Yang ketiga, pembelahan sel prokariotik dilakukan dengan pembelahan biner, sedangkan pembelahan sel pada eukariotik terdiri dari mitosis dan meiosis. Pembelahan mitosis akan menghasilkan sel yang memiliki jumlah kromosom yang sama, sedangkan pembelahan meiosis sebagai proses pembelahan reduksi untuk membentuk gamet. Yang keempat, fase mitotik bergantian dengan interfase dalam siklus sel. Mitosis hanya merupakan satu bagian dari siklus sel. Fase mitotik atau M yang mencakup mitosis dan sitokinesis biasanya merupakan bagian tersingkat dari siklus sel. Interfase dapat dibagi menjadi subfase. Yang pertama itu fase gap pertama, fase S, dan fase gap kedua. Selama ketiga subfase ini, sel tumbuh dengan menghasilkan protein dan organel dalam sitoplasma. Next. Saran dari buku yaitu perlu adanya dilakukan penambahan kajian literatur untuk mendukung duduk posisinya suatu argumen dalam buku ini. Saya kembalikan pada moderator. Mungkin hanya sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu presentasi tentang critical book report kami. Jika kelompok kami ada salah atau kurang, saya mewakili kelompok meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.